Hukiya anna zaliman kana yuzlimu dhaifan a'waman. Diceritakan bahwasanya ada orang zalim, kebiasaannya dia selalu menzalimi orang yang lemah bertahun-tahun, bukan sekali, bukan dua kali, ya, bukan sebulan dua bulan, tetapi beberapa tahun dia zalim kepada orang yang dhaif, kepada orang yang lemah. Falamma tala zulmuhu, maka tatkala sudah cukup lama kezalimannya, qalal mazlumu lizzalimi yauman, maka orang yang dizaliminya berkata kepada orang yang zalim di satu hari. Kalau zalim orang yang zalim, kalau mazlum orang yang dizalimi. Ya, zalim orang itu yang berbuat zalim. Nah, kalau mazlum orang yang dizalimi objeknya. Nah, itu orang yang dizalimi itu ya berkata suatu hari dibilang begini, inna zulmaka alayya qad tauba bi arbati asya'a. Sungguh kezaliman engkau kepada saya, sungguh itu nanti bisa baik dengan sebab kau ingat kepada 4 macam. Jadi gara-gara kalau kamu mau ingat nih terhadap 4 macam, mudah-mudahan nanti kezaliman akan kamu bisa perbaiki. Ya, nih kita ya suatu saat nanti bakalan mengalami 4 macam ini. Hiya, yang 4 macam itu apa? Annal mauta ya'umuna. Yang pertama, mati akan ya datang kepada kita secara umum. Semuanya bakalan mati. Nah, nanti orang yang zalim hati-hati. Ketika dia meninggal dunia, nah itu sangat ya dia akan mendapatkan sanksinya yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kata orang yang dizalimi, ingat mati ini ya akan datang kepada kita. Enggak ada yang dikecualikan, semuanya bakalan mati. Tinggal nunggu. Ya, kita semuanya begitu Bapak Ibu Saudara, tinggal nunggu yang namanya kematian. Nah, makanya jangan sekali-kali kita zalim, sebab nanti kezaliman kita akan dibalas. Allah tidak membiarkan begitu saja. Ya, kezaliman yang kita pernah lakukan tidak dibiarkan begitu saja, tapi ya itu nanti akan dibalas semuanya. Ya, ini ngeri kita kalau kita suka berbuat zalim. Makanya ingat, kematian akan datang secara umum kepada kita. Itu yang pertama. Wal qabru yadumuna, yang kedua, kubur akan menimbun kita. Tuh, jadi kuburan udah siap. Ya, kita akan ya ke situ tuh. Ya, itu merupakan rumah masa depan. Ya, jadi kubur itu rumah masa depan. Ya, kita mau persiapkan apapun kita persiapkan, tetap ya suatu saat kita akan masuk ke situ. Ya, ini kuburan akan menimbun kita. Yang ketiga, wal qiyamatu tajma'una, kiamat akan mengumpulkan kita. Ya, orang yang zalim sama orang yang dizalimi nanti akan kumpul di mana? Di hari kiamat. Dan di situ akan benar-benar diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sedikit pun kita terhindar dari apa yang pernah kita lakukan, lebih-lebih kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah, yang keempat, wadayan yuhkamu bainana. Semua utang piutang dihukumkan di antara kita. Jadi itu termasuk kezaliman juga kalau ada orang punya utang kagak mau bayar. Nah, itu termasuk kezaliman. Itu nanti semuanya akan dibayarkan. Termasuk al-wa'du dainun, janji termasuk utang. Nah, itu juga mesti dibayar. Semuanya akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau yang zalim ingat sama 4 macam ini, insya Allah kagak jadi zalim dia. Kalau dia terlanjur buat zalim, maka mudah-mudahan dia akan menyadari dan dia akan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min akhlasil khassah. Ini diambil dari kitab namanya Min Akhlasil Khassah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, siapa-siapa yang melakukan nilai-nilai kebaikan, contoh-contoh kebaikan, yakni fil islami, yang dimaksud dalam agama Islam, wa huwa muqtadan bihi, lalu diikutin. Ada orang melakukan contoh-contoh yang baik-baik, ya, dia yang pertama kali melakukan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam Islam, lalu dicontoh oleh orang lain fi hadhihi sanati, di dalam melakukan, yaitu ya contoh-contoh tersebut, amalan-amalan tersebut, falahu ajruha, maka bagi orang tersebut yang memberikan contoh awal akan mendapatkan ganjaran pahala, wa ajru man amila biha, dan juga ganjaran pahala bagi orang yang melakukan ya perbuatan-perbuatan atau contoh-contoh tersebut. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu Saudara memberikan contoh yang baik, nah setiap kali ada orang yang melakukan perbuatan yang kita contohin, maka kita akan dapat pahalanya terus menerus. Tuh enak tuh ya, makanya kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar begitu ya. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk selalu melakukan contoh-contoh kebaikan-kebaikan. Seorang ibu, seorang bapak berikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Ya, kalau seandainya nanti anak-anak kita melakukan contoh-contoh baik dari orang tuanya, maka orang tuanya terus akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Setiap anak yang ya dia kerjakan dan itu merupakan contoh yang baik ya, yang dicontohkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan ganjaran pahala terus. Makanya kalau anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen dapat nilai-nilai kebaikan, jangan lupa kita ajarin juga. Sholat kita ajarin, walaupun dia udah belajar sama gurunya, tapi di rumah kita praktekkan lagi. Nah coba saya pengen lihat kamu sholat bagaimana. Ya, kita punya cucu sama, coba kita ajarkan. Jangan bilang udah ada yang ngajarin ini, nanti kita nggak dapat sunnah hasanah. Nah begitu. Jadi walaupun anak kita udah punya guru privat, guru ngaji, ya di sekolah diajarkan, tapi tetap kita kalau bisa berikan contoh yang baik-baik buat anak dan cucu-cucu kita. Tujuannya apa? Nanti itu akan terus dicontoh oleh anak dan cucu kita, dan insya Allah pahalanya tetap kita akan dapat. Anak kita dapat, kita pun akan dapat. Tidak akan dikurangin sedikit pun. Termasuk kita ngajarin kepada siapa saja yang baik-baik seperti itu. Kita mencontohkan hal-hal yang baik, ya kemudian nanti dicontoh oleh orang-orang. Nah itu bagus. Makanya kalau ada hal-hal yang baik boleh kasih tahu orang lain. Ya share ke orang lain, kasih contoh kepada orang lain. Insya Allah pahalanya tetap akan kita dapatkan. Tuh begitu. Tapi ya jangan contoh-contoh yang tidak baik. Kalau contoh-contoh yang tidak baik, nanti dosanya kita dapat juga. Ya orang lain kita ajarin main judi, dulu dia nggak pernah main judi, kita yang ngajarin. Ya wah hebat bener sekarang, menang mulu di mana-mana. Ya nah itu kita udah taubat, kita udah nggak judi lagi. Tapi ya tuh orang yang kita ajarin sekarang masih main judi. Setiap kali dimain judi, dosa kita juga. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Tuh makanya jangan suka ngajarin hal-hal yang tidak baik. Ya kalau kita suka nyontoin ya pelajaran-pelajaran tidak baik, nanti kalau dicontoh sama orang lain, maka kita tetap akan mendapatkan ya dosanya. Nah ini jadi yuk kita contohin yang baik-baik aja buat anak dan cucu kita, buat orang lain kita contohkan yang baik-baik. Tuh jadi nanti kita dapat pahala sama seperti yang dia lakukan. Tuh begitu. Nah ini ada lagi ya yang kedua, waman sanna sunnatan sayiatan. Nih lanjutan hadisnya, siapa-siapa yang memberikan contoh-contoh yang tidak baik, wa huwa muqtadan bihi, lalu diikutin fi hadhihi sanati, dalam contoh-contoh ini, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka bagi orang tadi dikenakan dosa dan dosa orang yang melakukan dosa tersebut.
Orang melakukan perbuatan dosa gara-gara kita yang contohin, berarti kita dapat dosanya juga. Na'udzubillah min zalik. Yakni yang dimaksud anna kullaman ata bihazis sanatis sayi'ah, sesungguhnya orang-orang melakukan contoh-contoh yang tidak baik ini, yuktabu alaihi wizruh, maka ditulis ya atasnya dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang sudah mengajarkannya. Jadi orang itu dapat dosa, yang mengajarkan pertama kali juga dapat dosa. Sama seperti Qabil dengan Habil. Qabil itu ada sosok manusia yang pertama kali membunuh orang. Nah, jadi nanti di setiap kali ya di zaman, di tahun berapa saja ada orang membunuh, nah berarti itu nanti dosanya langsung kemana? Ke Qabil. Kenapa? Karena yang pertama kali yang membunuh adalah Qabil. Tuh kan ada Qabil, ada Habil. Itu seperti itu. Karena kejahatan yang pertama kali membunuh itu Qabil. Sehingga nanti kalau ada orang membunuh, ya itu nanti Qabil akan dapat. Tapi kalau kita memberikan contoh yang baik, sampai kapanpun orang melakukan hal itu, berarti kita pun akan mendapatkan ganjaran pahala. Enggak dikurangin sama sekali. Ya, orang yang melakukan kebaikan dapat ganjaran pahala. Nah, kita yang nyontoin, insya Allah juga dapat ganjaran pahala. Ini min ahadisil Bukhari wa Muslim. Jadi yang tadi disebutkan diambil dari hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Kemudian ada hadis lagi yang riwayatnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditanya an ahabbil ibadi ilallahi, tentang hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi ditanya, Bapak Saudara, ya, siapa sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi jawab, faqala, Nabi menjawab, anfa'un nasi lin nasi, yaitu manusia yang paling memberikan kemanfaatan buat orang lain. Jadi kalau ditanya siapa hamba Allah yang paling dicintai, yaitu manusia yang paling bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ini makanya Bapak Ibu Saudara, kita hidup kalau bisa yuk ya jadikan kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, biar bisa manfaat buat orang lain, buat anak, buat cucu, buat istri, buat suami, buat tetangga, buat teman-teman. Itu jadikan kita ini sebagai manusia yang bermanfaat. Tuh, anak kita merasa nih, masya Allah, kita sebagai sosok manusia yang benar-benar bermanfaat. Ya, cucu merasakan, aduh di kakek benar-benar ya sosok manusia yang benar-benar bermanfaat. Teman juga merasakan bahwa kita termasuk ya sosok manusia yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tuh begitu. Sebab kan manusia ada keistimewaan masing-masing. Likulli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Ya, jadi bapak punya keistimewaan, ibu punya keistimewaan, Allah udah kasih. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan keistimewaan ya yang ada pada diri kita. Gunakan buat bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tuh, suami merasa masya Allah istrinya itu benar-benar memberikan kemanfaatan. Kalau tanpa kehadiran istri, mungkin tuh suami enggak punya arti sama sekali. Tuh begitu. Istri juga begitu, merasa dia itu ya banyak mendapatkan kemanfaatan dari suaminya, sehingga dia benar-benar merasakan ya jadi suaminya sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya di dalam keluarga. Nah itu, apalagi nanti ke masyarakat.
Ya, ketika kita ya di masyarakat, jadilah kita sebagai sosok manusia yang bisa dirasakan memberikan kemanfaatan buat orang lain, walaupun sekecil apapun. Itu kadang-kadang orang punya ilmu dengan ilmunya, orang punya ya dengan ide-ide pikiran dengan ide pikiran, kadang-kadang dengan tenaganya, ada dengan uang dengan hartanya dia bisa memberikan kemanfaatan. Ada lagi ya kadang-kadang dengan omongannya enak, santun, kita terdengar dia kalau ngomong masya Allah enak bener. Ada yang perlu banget ya omongannya tuh masya Allah, bahasa basinya enak, perlu tuh kan orang itu bisa begitu. Kita bisa merasakan ya Allah kalau dia tuh orangnya perlu banget dah, walaupun cuma dengan kata-kata. Tuh ada orang diem aja, ngomong kagak, ini kagak. Nah ada yang begitu, tapi ada orang yang perlu bener. Nah jadilah kita sebagai golongan dari masyarakat yang masyarakat itu merasakan kita itu orang baik gitu. Jadi dari omongan kadang-kadang santun, dari perlunya. Ada tetangga lewat, dari mana sih, mampir apa dulu, tuh kan kayaknya basa-basi doang padahal begitu, tapi orang merasakan ya Allah dia termasuk orang yang open sama saya. Tuh ada orang lewat di depan kita nyelonong aja, ya ada yang bilang ini kedebong busuk lewat, tuh begitu. Kenal kedebong busuk? Iya dulu banyak pun pisang dulu ya. Ya itu kalau ada orang lewat nanya enggak jalan aja. Ya, minimal kita ada santun, sopan santun, tutur kata, permisi, lagi ngapain? Nah, kita yang punya rumah juga enak. Oh iya, mau kemana? Mampir dulu apa sini? Tuh begitu. Apalagi suruh ngopi dulu. Nah, begitu. Ya, itu basa-basi penting Bapak Saudara. Ya, basa-basi itu ya santun kata-kata. Nanti akan diingat ya oleh orang. Tuh dia masya Allah dulu orangnya baik banget, santun banget. Nah begitu ya. Jadi ini harus kita bisa, karena kata Nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Wa an abdolil a'mali, kita lanjutkan lagi. Dan Nabi juga ditanya tentang amal yang paling mulia. Amalan yang paling abdol, amalan yang paling mulia apa ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini, memberikan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Itu namanya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Tuh kita senyum aja, itu udah sedekah, sebab idkhalus surur. Kita kalau ketemu tuh senyum aja, senyum Bapak Ibu Saudara, masya Allah itu udah punya nilai pahala. At-tabassumu sedekah, senyum menjadi sedekah, dapat pahala. Belum kita bicara ya baru senyum, belum kita musafahah baru senyum aja, itu udah mendapatkan ganjaran pahala. Jadi gampang kita kalau pengen dapat pahala, idkhalus surur aja, memberikan kegembiraan buat orang lain. Orang lain merasa enak, senang dengan kehadiran kita. Ya, itu udah satu bentuk nilai pahala. Ya, nah seperti itu. Jadi jadilah kita sebagai sosok manusia yang bisa memberikan kegembiraan ala qalbil mukmin, di hati orang yang beriman. Yaqtaridu anhu ju'an, kalau seandainya dia lapar, kita bisa ya hilangkan rasa laparnya. Orang lagi lapar, kita kasih nasi dah. Jangan lagi lapar diceramain, jangan. Ya. Nah begitu lagi lapar ya kasih nasi. Ya begitu. Sama soto ayam aja dah. Ya lah enak bener udah. Ya kita kasih ya sesuatu yang bisa mengenyangkan dia. Nah itu kita lihat ada orang lagi lapar banget, kita kasih sesuatu yang bisa mengenyangkan. Au yang sipuanu karoban, atau kita bisa angkat dia lagi susah, ya kita hibur dia, ya kita berikan satu ya pikiran-pikiran yang bisa menghilangkan rasa kesedihannya. Itu udah idkhalus surur. Ya, nah yang ketiga au yaqdilahu dainan,
atau lagi utang kita bayarin utangnya. Tuh orang punya utang kita bayarin utangnya, bagaimana kira-kira? Masya Allah, seneng banget dia. Aduh, saya ini lagi punya utang nih, banyak enggak sih? 100.000 dah nih, ya ente bayar sana utangnya. Nah begitu, wah girang banget dia. Tuh, jadi bentuk-bentuk kebaikan yang enggak mesti itu aja, banyak tadi. Ya, jadi itu termasuk contoh-contoh memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jadi insya Allah itu punya nilai ibadah semuanya. Wa man masya ma'a muslimin fi hajatin lahu kana kasyami syahrin wa i'tikafihi. Siapa-siapa yang berjalan bersama dengan orang muslim tujuannya untuk menunaikan hajatnya, maka orang tersebut diberikan ganjaran pahala sama seperti puasa 1 bulan disertai dengan i'tikaf 1 bulan tersebut. Tuh, kita tujuan kita pengen datang ke rumah teman sahabat, ya dia lagi kebetulan banyak hajatnya, lagi susah, ya kita pengen bantu. Dan membantu itu enggak mesti dengan uang, ya bisa dengan yang lain-lain sehingga dia merasa nyaman gitu, ya merasa nyaman. Nah insya Allah pahalanya sama seperti kita puasa sebulan beserta dengan i'tikafnya. Tuh, jadi artinya memberikan kegembiraan kepada orang lain pahalanya ternyata besar sekali. Makanya ibadah itu enggak mesti sholat saja Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ibadah itu enggak mesti puasa saja, tapi masih banyak yang lain-lain. Dan perbuatan-perbuatan seperti membantu orang lagi susah jadi enggak susah, ya itu insya Allah, ya, itu nilai pahalanya besar. Sampai-sampai kata Nabi sama seperti puasa 1 bulan, sama seperti i'tikaf 1 bulan. Nah itu kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa man masya ma'a mazlumin yu'inuhu. Dan siapa-siapa yang berjalan bersama orang yang dizolimi, dia punya niat saya akan membantu orang yang dizolimi, sabbatallahu qadamaihi ala sirat, maka nanti Allah akan mantapkan 2 kakinya di jembatan sirat, yauma tazilul aqdamu, pada saat kaki-kaki manusia banyak yang tergelincir. Tuh, jadi kalau tujuan kita pengen membantu saudara kita yang dizolimi, kalau ada saudara kita yang dizolimi kita pengen bantu, itu baru niat begitu aja tuh, niat ingin membantu orang yang dizolimi. Apa ganjaran pahalanya? Nanti Allah akan mantapkan kaki-kakinya pada saat berjembat di Siratal Mustaqim. Saat itu banyak yang tergelincir, tapi orang itu nanti akan dimantapkan. Kan orang yang namanya berjalan di sirat Bapak Ibu Saudara macam-macam nanti. Ada yang jalan ya baru ya mulai berjembat udah terpleset jatuh. Ada yang ngesot lama banget tapi sampai juga. Ya, kemudian ada yang berjalan, ada yang lari, ya bahkan ada yang berkendaraan. Ya, pada saat berjembat di sirat dia tidak jalan, ya tapi ada kendaraannya. Tuh begitu. Nah salah satu kendaraan ini rumah Allah kendaraan buat kita. Masjid itu contohnya jadi kendaraan buat kita. Makanya kita cinta sama masjid. Ya, jadi cintai ini masjid seperti ya kita mencintai rumah kita. Kalau di rumah kita cinta sayang. Kalau ada kotoran kita bersihin, ya bener kan? Kalau kelihatannya temboknya nggak bersih, kita bersihkan, bahkan kita cat, jadi rapi terus. Nah ini rumah Allah, kita harus cintai sama kita mencintai rumah kita sendiri. Makanya kita lihat nih rumah sekarang Masya Allah cakep ya, bersih ya. Nah ini kewajiban kita semua, bukan kewajiban pengurus, bukan, tapi kewajiban kita semua. Tuh begitu, meramaikan rumah Allah kewajiban kita semua. Ya, yang namanya ngaji nggak perlu disuruh-suruh mulu, udah datang aja. Nah begitu. Kenapa? Emang ini kewajiban kita. Oh ini udah malam Sabtu, Bismillah, udah jalan. Tahun baru, nggak apa-apa tahun baru berangkat juga. Nah begitu. Sebab ini nanti jadi kendaraan kita Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kita kalau nanti di jembatan sirat naik kendaraan enak gak kira-kira? Enak. Orang-orang pada ngeson, ya ada yang jalan, tapi kita naik kendaraan.
apalagi kendaraannya pesawat, ya kan? Mobil aja udah enak, tapi ini kendaraan kita pesawat. Ya ini menjadi pesawat nanti. Tuh begitu, Masya Allah. Makanya ayo kita cintai rumah Allah seperti kita mencintai ya rumah kita sendiri. Kita sayang sama ya rumah kita, maka kita harus lebih sayang sama masjid, sama rumah Allah. Begitu tanggung jawab kita semuanya. Enggak usah kita berpikir-pikir macem-macem yang negatif. Ini rumah Allah, ya punya kewajiban kita meramaikan. Sholat jamaahnya ayo rajin, sholat jamaahnya rajin, ya. Kalau kita lagi di rumah, ayo dengar suara azan kita datang, ya seperti itu. Kemudian ya pengajian, kalau kita lagi ada di rumah, ayo kita datang. Pokoknya apa aja kegiatan yang ada di masjid ini, ayo kita ramaikan. Tujuan apa? Mudah-mudahan kita cinta dengan rumah Allah. Nanti dia bisa berjalan di sirat itu, ya insya Allah tidak lagi jalan kaki, tetapi menggunakan kendaraan. Tuh begitu, Masya Allah, indah sekali. Ya Allah dan Nabi sudah menyampaikan itu semuanya. Tinggal bagaimana kita, ya tinggal bagaimana kita, diserahkannya kepada kita masing-masing. Jangan sampai kita menyesal. Nanti kalau kita meninggal dunia baru menyesal. Ya Allah, iya dulu saya dekat sama masjid tapi nggak pernah datang, nggak pernah. Tumben datang udah mati. Ya tuh begitu. Udah mati dibawa pakai kurung batang lagi. Ya begitu. Kalau ditanya dia nggak, masih mau tuh. Gue kagak mau ke masjid. Nah akhirnya dia ke masjid juga. Ya udah mati. Nah, jangan sampai begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jangan sampai kita ya baru ke masjid ketika udah di dalam kendaraan kurung batang. Ya, ayo ini kita sadari. Ya Nabi udah menyampaikan tuh, tinggal dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Nah, tinggal dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Jadikan masjid ini menjadi kendaraan kita nanti di akhirat, ya khususnya pada saat kita berjembat di Siratal Mustaqim. Itu Masya Allah, ya ini hadis ya benar-benar harus kita camkan. Waman kappa ghadabahu, kemudian kata Nabi, siapa yang bisa menahan emosinya, siapa yang bisa menahan marahnya, sattarallahu auratahu, maka Allah akan tutupin keaiban-keaibannya. Tuh, Ibu, Bapak, nih kita kadang-kadang lagi emosi, lagi marah. Nah, tolong tutupin, jaga, cegah marahnya kita. Gitu. Kan orang kalau lagi marah apa aja juga, Masya Allah. Oh, udah nih mulut nih, udah ngomong apa aja. Gue lagi marah masalahnya. Oh, begitu. Ada piring-piring dibanting. Iya. Apa aja dibanting? Nonton bola kalah. Oh, TV-nya dipukulin. Ya. Masya Allah. Ayo, apa aja ditendang. Emang apa? Timnasnya kalah. Ya. Nah begitu. Nah begitulah yang namanya pertandingan. Ya. Yang namanya pertandingan begitu. Masya Allah. Udah dijanjiin sih 12 miliar. Ya. Nah begitu. Kalah dah akhirnya. Ya. Tapi tenang aja, masih ada besok satu lagi. Ya. Ya. Besok 5-0 ya. Nah begitu. Ya. Nah, jadi memang begitu yang namanya kita ya nonton pertandingan ya begitu. Kadang-kadang emosi banget ya. Tahan emosinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi begitu namanya pertandingan. Ada yang bilang begini, emang yang namanya gajah enggak bisa dikalahkan dengan apa? Dengan burung Garuda, ya. Tetapi gajah itu bisa dikalahkan dengan burung ababil. Makanya baca alam taro ya besok ya, banyakin baca alam taro. Ya Allah, ya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diajarin Nabi, waman kappa ghadabahu sattarallahu auratahu. Tuh, siapa yang bisa menahan emosinya, nanti Allah akan tutupin keaiban kita. Nih kita nih di dunia udah ditutupin keaiban kita sama Allah. Nah nanti di akhirat kalau bisa biar ditutupin lagi, ya biar bisa ditutupin lagi aurat kita, keaiban kita. Nah bagaimana caranya? Yuk kita tahan emosi kita. Jangan mentang-mentang ya lagi marah apa aja
Ya Allah, sama istri ngomong lagi marah-marah apa aja, istrinya bilang monyet lu, anjing lu. Ya Allah, bininya dibilang monyet, ya bininya dibilang babi, dibilang anjing. Ntar malam dia main sama siapa? Iya, nah begitu. Lah istri juga begitu. Istri kalau lagi marah sama suami, jangan suka ngomong yang macam-macam. Suaminya bilang ini, bilang itu, nggak boleh. Ada seorang ibu, ada seorang ayah marah sama anaknya, kebun binatang datang semuanya. Ya, itu anaknya bilang ini, bilang itu. Masya Allah, jangan, nggak boleh. Tahan marah kita. Kalau marah sama tetangga juga begitu, jangan. Ya, jangan sampai omongan-omongan yang tidak baik terlontarkan. Ya, tuh orang kalau lagi marah kan begitu, masya Allah. Kata Nabi, tahan amarah kita. Insya Allah nanti Allah akan nutupin keaiban kita. Ya, segala keaiban-keaiban kita nanti akan ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Ya, ini termasuk yang mahal ini. Ya, kita bagaimana bisa mengendalikan marah kita. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat, bukan, kata Nabi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya. Ya, jadi pada saat lagi marah dia bisa menahan emosinya. Itu yang paling hebat. Nah, begitu makanya kita kalau lagi marah diajarkan suruh berwudu. Ya, nih kita sebagai istri lagi marah sama suami, ayo cepat-cepat ambil air wudu. Kita sebagai suami lagi marah sama istri, ayo suami ambil air wudu. Ya, kita lagi marah sama anak, ambil air wudu. Mudah-mudahan dengan sebab kita ambil air wudu, maka nanti marahnya akan padam. Kenapa? Sebab marah itu minasyaiton. Al-ghadab minasyaiton. Marah itu munculnya dari setan. Sementara setan diciptakan dari api. Nah, api itu bisa padam dengan apa? Dengan air. Makanya kata Nabi, kalau kita lagi marah, tolong ambil air wudu. Ada yang bilang, ya Ustaz, saya udah ambil wudu masih marah aja, mandi aja mandi. Ya, nah begitu. Udah ambil air wudu masih marah-marah juga, wah, mandi aja mandi. Ya, nah seperti itu. Ya. Tapi insya Allah ini memang anjuran dari Nabi. Ya, insya Allah kalau kita lakukan, insya Allah kita bisa menahan amarah kita. Ini ya Bapak Ibu Saudara. Wa innal khuluqas sayyi'ah, dan sesungguhnya budi pekerti yang tidak bagus, perangai, tingkah laku yang jelek, yufsidul iman, itu bisa merusak iman. Kama yufsidul khallu al asala, sebagaimana cuka bisa merusak manisnya rasa madu. Tuh, madu manis, tapi kalau dipakaikan cuka hilang rasa manisnya. Nah, seperti itu. Jadi ya akhlak perilaku yang tidak baik itu bisa merusak iman. Ya, jadi iman kita jangan sampai dirusak dengan akhlak, dengan perilaku yang tidak baik. Saya kira sampai sini ya Bapak Ibu Saudara, tandain nanti baru fa'ul 5 min hazal hadisi. Ya, sampai situ dulu Bapak Saudara. Ya, mengingat waktu, mudah-mudahan apa yang telah kita baca ya dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Silakan. Apakah kita diharuskan apabila menjadi imam kita as-salatu jaga Allah? Dan yang kedua saya tanya, apakah tindakan kita setelah kita selesai risalah, sholat wajib, sholat yang kedua, apakah kita dianjurkan untuk langsung melakukan kita atau tidak tetap sampai bacaan sampai terima kasih dulu. Baik, Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita kerjakan namun itu tanpa sepengetahuan kita. Seperti kita bisa lihat
itu kalau kita jadi imam itu ya banyak orang yang mengucapkan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Begitu ya. Sering kita dengar begitu seorang imam sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar dibilang as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Bagaimana tuh? Apakah memang itu dianjurkan? Sebenarnya kalau di dalam sholat wajib berjamaah itu udah nggak perlu lagi dianjurkan baca-baca begitu. Karena udah ada azan, udah ada qomat. Sebab as-sholatu jami'ah itu pengganti daripada azan dan qomat. Begitu ya Bapak Saudara ya. Jadi kalau kita jadi imam tuh yang bagus kita ya yang Nabi ajarin sawu sufufakum. Luruskan, rapatkan barisan kamu. Itu boleh tuh. Seorang imam tuh memberikan aba-aba dulu sawu sufufakum. Tuh begitu. Tapi enggak usah dilanjutkan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Enggak usah begitu tuh. Ya, sebab kata-kata as-sholatu jami'ah rahimakumullah ini termasuk kalimat pengganti daripada sholat sunnah berjamaah yang memang tidak disunnahkan azan dan qomat. Kalau kita sholat fardu, sunnahnya apa? Azan. Habis azan apa lagi? Qomat. Nah, kemudian ketika imam mau ya melaksanakan sholatnya nggak perlu lagi pakai as-sholatu jami'ah. Tapi kalau sholat yang sunnah berjamaah pakai azan nggak? Enggak. Contohnya Idul Fitri. Kita kalau sholat Idul Fitri perlu azan nggak? Nggak perlu. Makanya nanti diganti dengan as-sholatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Sholat Idul Adha juga begitu. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah enggak? Berjamaah sunnah. Sholat tarawih jami'ah rahimakumullah. Tuh begitu. Jadi untuk sholat yang wajib yang udah ada azan dan ada qomatnya, ya itu yang bagus, tidak usah pakai as-sholatu jami'ah. Begitu ya. Ya, ini kadang-kadang ya mereka ya ikut-ikutan. Saya sempat cari-cari ibarat-ibarat kitabnya. Ya nggak ada Pak. Yang saya temukan hanya sholat sunnah yang berjamaah sebagai pengganti azan dan qomat itu yang perlu disunnahkan ya as-sholatu jami'ah. Tapi untuk sholat fardu nggak ada. Kalau seandainya ada nanti paling-paling kita sebagai imam baca sawu sufufakum. Ya luruskan dan rapatkan sop kalian. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Nah kemudian ya masalah yang kedua. Jadi kalau kita nih jadi imam contoh. Karena imam itu contoh dilihat sama orang. Nah makanya kita harus tahu adab etika caranya sholat bagaimana. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, kita kalau habis sholat maghrib, ya habis sholat subuh, itu kan dianjurkan baca wirid. Di antara wiridnya itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bacanya berapa kali? 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu banyak hadis-hadisnya. Ya, Bapak bisa baca. Di antaranya dalam kitab Al-Azkar, buah ya karya daripada Imam Nawawi, itu menjelaskan tolong itu dibaca sebelum posisi kaki dirobah. Ya, jadi jangan dirubah dulu nih jadi imam ya. Tolong nih saya sampaikan. Jadi imam jangan merubah posisi kakinya. Nah nanti pada saat Allahumma antas salam baru robah. Ya, jadi kalau baca ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan robah dulu posisi ya kaki kita. Ya, jangan bersila dulu. Terus sampai wiridan ya la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali tuh kata Nabi. Qabla ayasnya rijlaihi, sebelum dirubah dua kakinya bersila ya seperti itu. Nah ini alasannya ya, alasannya seperti itu. Jadi yang bagus bagi imam jangan merubah posisi duduknya dulu. Nah nanti merubahnya pada saat Allahumma antas salam, setelah kalimat itu ya diucapkan baru dirubah ya begitu. Sama posisi kita kalau sholat Jumat sebelum musabiat jangan rubah posisi kita.
Ya, kecuali imam. Kalau imam boleh merubah posisinya, tujuannya apa? Memberikan tasamu, toleransi, supaya kalau ada makmum yang mau keluar lebih dulu tidak makruh. Nah begitu. Sebagusnya emang jangan merubah. Sebelum baca musabiat, baca Fatihah 7 kali, baca kulhu 7 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali, selesai baru robah posisinya. Tapi imam ya tolerans, ya takutnya kelamaan, kalau dia belum merubah posisinya jamaah yang bangun makruh. Nah makanya imam posisinya merubah. Tujuannya apa? Supaya kalau seadanya ada makmum yang ingin pulang lebih dulu itu jadi nggak makruh. Tapi sebagusnya tuh makmum semuanya jangan rubah posisi duduknya sebelum dia selesai membaca musabiat. Makanya saya anjurin Bapak Saudara, kalau habis sholat Jumat tolong musabiat jangan ditinggalin. Ya, artinya musabiat apa? Baca Fatihah 7 kali, baca surah Al-Ikhlas 7 kali, baca surah Al-Falaq 7 kali, baca surah An-Nas 7 kali. Nah kalau udah selesai baru robah posisinya, duduknya boleh sila dah. Nah itu ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, sebaiknya posisi duduk imam sebelum membaca tuh kalimat yang 10 kali tadi jangan dirubah dulu ya. Ya, karena memang ada hadis Nabi seperti itu. Ya. Dari kemarin yang mau bertanya, guru, kebanyakan orang sampai saat ini bermusyawarah itu masih cara tinju, padahal apa namanya COVID-19 sudah berlalu kayaknya kira-kira, tapi masih bermusyawarah itu ada yang begini, ada yang diadu begini, itu gimana? Baik. Itu termasuk masih memutuskan satu reform. Begini Bapak Ibu Saudara, memang kondisi kalau pandemi COVID saat ini memang belum dikategorikan 100% kalau menurut pemerintah ya belum dikategorikan habis 100%. Kita tetap disuruh apa? Suruh ya prokes, tetap jaga. Nah begitu. Namun ya kita nggak boleh memaksakan. Nah seperti itu. Jadi kalau yang udah punya keyakinan ya memang udah habis di mau musyawarah ya silahkan. Tapi kalau ada saudara kita yang belum berani bermusyawarah, masih dari jauh, biarkan, hormati hak azazinya. Nah seperti tetap kita harus husnuzon. Jangan bilang dia memutuskan silaturahim ya begitu. Tetap husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada saudara-saudara kita. Sebab memang anjuran-anjuran dari pemerintah tetap harus ya kita apa? Ya prokes. Makanya ibu-ibu alhamdulillah ya masih tetap pakai masker. Enggak apa-apa, Ibu. Ya gunakan. Ya, yang memang masih punya keyakinan saya masih takut, iya nggak apa-apa, silakan mau kemana-mana pakai masker silakan. Tapi ada yang udah saya udah nggak usah. Nah itu ya tergantung hatinya masing-masing. Ya seperti. Nah kalau ibu yang mau salaman silakan. Kalau ibu masih takut begini aja nggak apa-apa, ibu sama teman juga. Ya nggak apa-apa. Hormati ya hak azazi ibu. Ya kalau Ustaz, ya saya berpelukan juga lon berani sama teman-teman, jangan. Ya kalau kagak yakin ya atau salaman, nempelin tangan. Kalau belum yakin jangan gitu. Tapi kalau yang udah yakin silahkan. Nah begitu, intinya ada dalam diri kita semuanya. Apalagi sama orang yang kita belum kenal banget ya di mana-mana. Nah begitu. Jadi nggak apa-apa, kita masih nggak mau bermusyawarah. Tapi kalau udah sama teman dekat apa ya mau pelukan aja ya silahkan aja ya. Insya Allah ya kita yakin benar, mudah-mudahan COVID-19 diangkat, sudah pergi entah kemana, nggak balik-balik lagi ya. Walaupun saat ini ya ada yang bilang ada lagi ya varian baru, namanya apa? Nah itu dia namanya ya. Tapi mudah-mudahan ya kita ya harus
senantiasa berpikir positif ya, apalagi dalam ibadah ya. Mudah-mudahan Allah lindungin deh kita semuanya di rumah-rumah ibadah seperti ini. Jadi kembali begitu ya Ustadz Nur ya. Ya, jadi bagi yang mau bermusyafah silakan ya. Tapi bagi yang memang masih punya keyakinan ya belum, kita nggak boleh paksain. Nah, seperti yang penting ya kita harus husnuzon, tanamkan prasangka yang baik di antara kita semuanya. Ya, amin. Ya, seperti itu. Baik, bisa ada yang bertanya silakan. Pakai mic dan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini di luar tema tapi masih kategori idkhul suluk. Artinya saya mau bertanya bagaimana, karena kan saya tahu la nikaha illa biwali, tidak nikah kecuali ada wali. Nah sekarang kan lagi ramai ini di Facebook, ada namanya nikah siri, nikah buta. Kalau bagi laki-laki apa harus izin sama istri? Kalau istri apa harus izin sama suami mau nikah lagi? Itu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bertanya mungkin mewakili kaum bapak-bapak. Ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, di dalam hadis Nabi ini nggak bisa dirubah, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Ya Bapak Ibu ya, ini hadis, tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya. Wali maksudnya orang tua dari perempuan atau wali dari orang perempuan. Ya, yang berhak menjadi wali orang perempuan. Nah begitu. Ya, kalau orang laki emang nggak perlu pakai wali. Iya, emang kagak perlu. Itu yang pakai wali itu orang perempuan. Gitu. Illa biwalin wasyahidai adlin, dan mesti ada dua orang saksi yang adil. Ya, laki-laki dua-duanya. Nah seperti itu. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan istilah nikah siri? Sebenarnya nikah sama aja, nggak ada nikah siri, nggak ada nikah jahri, sama nikah udah. Cuma itu adat kita. Kalau di depan penghulu ada surat-suratnya resmi, ya dikeluarkan dari ya kantor urusan agama, itu namanya nikahnya bukan siri, begitu. Menurut kita nih, ya istilahnya. Tapi kalau ada orang menikah, ya tapi enggak dikeluarkan buku nikahnya, tapi sah, ada walinya, ada dua orang saksinya. Nah itu tetap nikahnya sah secara syar'i. Cuma menurut hukum tata negara kita, dia belum tercatat di kantor urusan agama. Jadi kalau nanya ya nanti buku nikahnya, ya nggak ada karena dia belum datang ke sana. Nah nanti kalau seandainya ada orang mau menikah, ya bagaimana persyaratannya? Satu, kalau orang laki-laki nggak perlu minta izin sama istrinya. Kalau minta izin ya pasti nggak diizinin. Ya, nah begitu. Coba tanya ibu-ibu, Bu, kalau suaminya mau kawin lagi diizinin nggak Bu? Tuh, diizinin katanya. Iya, nah begitu. Jadi memang dalam agama seorang suami ketika mau menikah walaupun tanpa seizin istri itu sah saja. Sah saja. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau istri, ya jelas-jelas kalau istri punya suami mau kawin lagi ya kagak boleh. Iya begitu. Jadi enggak boleh. Itu memang ada aturannya. Kita boleh menikahi seorang perempuan dengan syarat perempuan itu tidak memiliki suami. Lah kalau memiliki suami kawin digebugin ntar sama suaminya. Ya, nah kita yang salah. Nah seperti itu. Jadi ya untuk orang perempuan itu memang persyaratannya kalau mau menikah belum punya ya suami, dalam keadaan bukan masa iddah, baru dicerai sama suaminya, iddahnya masih ada, mau kawin sama orang lain belum boleh. Ya tungguin dulu ibu sampai masa iddahnya selesai. Atau baru ditinggal mati sama suaminya, udah ada lagi yang mau ngelamar dia, mau menikah sama dia, belum boleh dulu. Selesaikan masa iddah wafat, ya 4 bulan 10 hari tunggu dulu.
Nah, nanti kalau udah selesai masa iddahnya dia mau nikah boleh. Tapi kalau orang laki-laki nggak ada iddahnya, ya suami ya ditinggal mati istrinya, ya kemudian ya saat ini dikuburkan istrinya, besok suami mau nikah lagi, boleh nggak? Boleh. Oh, kata ibu-ibu Ustadz pinter banget dah. Nah, ini bukan saya, aturan agama begitu. Ya, jadi kalau seorang suami nggak ada iddahnya, tapi kalau orang perempuan mesti ada iddahnya. Ya, nih nanti kita belajar di dalam fikih ya, masa iddahnya itu orang perempuan. Ya, nanti macam-macam, nanti kita akan bahas. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi, ya, jadilah kita sebagai suami yang bertanggung jawab. Ya, jangan istri kalau merasa disakiti, ya jangan nyakitin. Ya, kan tadi idholus surur, ya. Kita harus memberikan kegembiraan. Nah, makanya boleh kalau seandainya kata istrinya, iya bang, abang boleh nikah lagi, tapi saya yang cariin. Biarin dicariin. Ya, dicariin nenek-nenek 70 tahun. Ya, mau. Nah, tapi ada juga seorang istri, nggak apa-apa. Ya, suami saya nikah lagi. Nah, itu urusan ibu-ibu. Ya, itu. Jadi kembali intinya jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nyakiti orang lain, terasa enak gak kira-kira? Gak enak. Udah susah sama istri yang pertama, baru punya duit dikit kawin lagi. Ya, jangan, nggak boleh begitu. Ya, jadi tetap kita harus benar-benar memberikan kasih sayang kepada partner hidup kita. Nah, begitu. Kalau memang istri mengizinkan dan dia merasa bahagia, nggak tersakiti, silakan. Tapi kalau kata istri saya tersakiti, ya silakan. Ada kata istri begini, ya abang boleh nikah lagi boleh. Saya udah perintahin. Perintah apa? Perintahin keluar dari rumah ini. Nah, begitu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau seorang suami ketika mau menikah, apakah perlu dapat izin daripada istri? Itu tidak perlu pakai dapat izin. Cuma nanti kita punya perasaan aja, kira-kira nyakitin enggak? Nah gitu, kembali. Kalau kita nyakitin lebih bagus enggak usah. Sebab pedoman kita apa? Idholus sururi sodaqah. Orang yang terbaik siapa? Orang yang suka memberikan kebahagiaan buat orang lain. Udah, kita berikan kebahagiaan buat orang lain. Jangan sampai orang lain tersakiti. Paham ya? Nah itu, amin ya. Terakhir, ini malam baru biar ada pahalanya. Imaman masih. Satu lagi siapa? Ada lagi. Silakan sana. Mulai. Yang jelas nanyanya yang jelas. Pakai mic. Yang jelas. Yang disebut Goli. Hah? Yang Goli Nyakitin. Itu baru penyakitin dulu. Ada lagi? Ada. Ada seorang suami mengizinkan istrinya menikah lagi karena kondisinya dia sakit. Apakah itu beragama? Apakah mereka tetap Baik. pun kelihatannya seperti orang paham juga di bidang agama. Baik. Ini ada pertanyaan nih, tolong dipahami. Bagaimana kalau seandainya seorang suami udah kagak mampu lagi, ya memberikan, ya apa misalnya nafkah batin kepada istrinya. Lalu kata suaminya, Neng, udah ada Neng, gue izinin lu kawin lagi sama yang lain, gitu. Boleh nggak kira-kira? Ya kagak boleh. Ya orang statusnya dia masih, ya istri yang sah. Nah, bagaimana sekarang caranya? Harus diceraikan dulu. Ya, prosesnya begitu. Ya, ceraikan tuh suami ceraikan istrinya. Habis ceraikan, masa iddahnya dulu selesai. Kalau masa iddahnya udah selesai, salah satu kuru misalnya, nah itu baru dia boleh menikah dengan suami, ya, atau dengan laki-laki yang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau soalnya suami sudah tidak lagi ya bisa memberikan nafkah batin, nah sementara istrinya selalu nuntut,
Nah itu silahkan, suami boleh ceraikan. Tapi sebelum diceraikan enggak boleh nikah dulu kepada yang lain. Kalau seandainya istri sudah nikah kepada orang lain, dosa istri tersebut, sama aja di zina. Ya, ini nauzubillah min zalik. Jangan. Apalagi di luar, di statusnya tetap jadi istrinya, tapi dia main sama laki-laki lain. Nah, ini nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, makanya seorang laki-laki memang dalam hukum fikihnya begitu. Kalau dia kagak mampu untuk memberikan yang terbaik buat istrinya, silakan tawarkan mau diceraikan. Kalau memang kata istrinya udah ceraikan saya aja, nggak apa-apa ceraikan. Tapi kalau kata istrinya saya rela, saya ikhlas, nggak apa-apa, ya udah. Ya itu istri yang baik mungkin begitu kali. Sama juga ketika suaminya, sama seperti itu. Ya jadi nanti ketika istrinya sakit, namun istrinya bilang udah bang nggak apa-apa nikah lagi, tapi kata suaminya enggak, saya nggak mau. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kata istrinya silahkan bang nikah lagi, nah kemudian suaminya mau nikah lagi, itu namanya udah dapat izin. Walaupun memang nggak perlu dapat izin pun suami boleh. Tapi kalau istri yang tadi itu nggak boleh. Selama dia statusnya sebagai istri, nggak boleh menikah kepada laki-laki lain. Jalannya bagaimana? Suami harus menceraikannya terlebih dahulu. Seperti itu. Baik. Cukup ya? Satu lagi dulu terakhir. Ya. Iya, terakhir satu lagi. Ya. Orang ini termasuk golongan orang baik atau menegur jalanan pakai klakson. Karena dia nggak bisa keluarkan karena inisiatif baik pakai klakson gitu. Iya. Jadi itu kode-kode mungkin. Ya mungkin dalam kendaraan dia mau nyampaikan salam, tapi mungkin nggak kedengeran pakai klakson aja. Assalamualaikum. Nah begitu. Ya boleh aja. Ya silahkan. Ya mungkin itu tadi ngasih klakson. Tadi siapa tuh? Nah begitu. Nggak apa-apa. Ya silahkan. Iya, karena etikannya baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita baca Fatihah. Ada beberapa jamaah kita yang memberikan infak sodakohnya, yang disebutkan di sini, yaitu untuk almarhum dan almarhumah. Pertama Ibu Siti Sayati binti Haji Kadul, yang kedua Bapak Salih bin Safi. Begitu juga untuk jamaah-jamaah kita yang lain yang memberikan infak sodakohnya. Mudah-mudahan segala niat-niatnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum almarhumah yang Bapak Ibu niatkan, mudah-mudahan mereka semua di alam barzah senantiasa mendapatkan ampunan Allah dan tempatnya dijadikan sebagai tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pada kesempatan kali ini